Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Ya, Pak. semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di era pandemi seperti sekarang ini, dalam kegiatan pembelajaran daring, kalian harus tetap menjaga imunitas kalian supaya kalian tetap sehat dan bisa berkegiatan seperti biasa dan mengikuti kegiatan pembelajaran daring seperti biasanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta silakan ketua kelasnya, Kakak, untuk memimpin berdoa. Silakan Kakak. Oke, Pak. Sebelum kita memulai Zoom meeting ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Raka yang sudah memimpin berdoa teman-temannya Sama-sama. kegiatan pembelajaran. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, Bapak ingin tanyakan terlebih dahulu sekretaris kelasnya, Kalisa. Ya, hadir semua ya? Hadir semua. Oke, ya baik, terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pada kegiatan pembelajaran, pada hari ini kalian akan mempelajari materi baru lagi, yaitu dengan kompetensi dasar 4.5. Tetapi sebelumnya, Bapak ingin tanya terlebih dahulu pada kalian. Nah, ada yang ingin Bapak tanyakan di sini. Kalian dalam posisi sudah siap semua ya? Ya, jadi persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian dan posisi duduknya harus yang nyaman supaya bisa menerima kegiatan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini. Ya, anak-anak, dalam kegiatan Zoom pembelajaran Zoom kali ini jangan lupa tetap kalian membuka classroom kalian karena di sana Bapak sudah lampirkan untuk formulir kehadiran ya. Di sana sudah Bapak lampirkan juga LKPD serta materi yang akan kita pelajari hari ini, tapi nanti Bapak akan tayangkan melalui share screen ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, Bapak minta silahkan Virial untuk memimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk PPK. Nasionalis, Mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik. Ya, terima kasih Virial yang sudah memimpin teman-temannya untuk melakukan gerakan tepuk PPK. Ya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak ingin tanyakan terlebih dahulu, materi apa yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran sebelumnya? Siapa di sini yang ingin menyampaikan apa yang sudah didapat? Ya, silakan. Bagus sekali. Galvin, apa yang sudah materi kamu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dari cerpen, yang artinya cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Cerita yang hanya memiliki satu konflik dengan jumlah tokoh yang terbatas. Iya, bagus sekali. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk Galvin yang sudah bisa menjelaskan materi sebelumnya. Atau siapa lagi yang ingin menambahkan? Boleh, silakan. Saya Pak. Boleh, silakan Keisha tambahkan. Apa yang sudah kamu dapatkan? Kita sudah belajar tentang fungsi atau tujuan teks naratif. Iya. Untuk fungsi penulis kepada pembaca dalam bentuk imajinasi atau khayalan. Baik sekali, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Keisha yang sudah bisa menjelaskan. Belum, Pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu penilaian yang akan Bapak gunakan, yaitu berupa penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan. Penilaian sikap adalah dari bagaimana cara kalian mengikuti kegiatan pembelajaran Zoom hari ini, supaya kalian bisa disiplin dan tertib dalam mengerjakan LKPD yang nanti akan Bapak sampaikan, serta penilaian keterampilan adalah hasil dari lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak lampirkan di dalam Google Classroom. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari tentang apa itu cerpen, kemudian
fungsi dan tujuan dari cerpen itu sendiri. Sebelum Bapak jelaskan, siapa yang bisa menyampaikan unsur intrinsik cerpen? Ada apa saja? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Atau singkatannya? Ya, silakan. Apa, Raka? Judul, Ya, oke. Terus apa lagi? Baik. tema, latar setting atau suasana, Ya, betul sekali. alur, tokoh, Ya, penokohan, penokohan, amanat, sudut pandang, ya, gaya bahasa, ya. dan konflik. Iya, bagus sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Kakak yang sudah bisa menjelaskan unsur intrinsik dalam sebuah teks cerpen. Nah, selain unsur intrinsik, di dalam sebuah teks cerpen juga terdapat unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terkandung dari luar karya sastra itu. Apa saja? Mulai dari biografi pengarang dan juga ada lagi singkatan Ipolek, Sosbud, Hankam. Yaitu adalah singkatan yang berasal dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Baiklah anak-anak, silahkan materi yang sudah Bapak jelaskan ini bisa kalian pelajari lebih lanjut pada Google Classroom. Ada yang ingin bertanya sebelum Bapak tayangkan lembar kerja peserta didik? Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Maksudnya dari penokohan atau tokoh itu maksudnya apa ya, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bapak akan jawab ya. Tadi di PowerPoint sudah ada penjelasannya. Tetapi supaya kalian lebih mengerti lagi, tokoh itu adalah pemain dalam sebuah cerita. Baik itu dalam cerpen, ataupun dalam novel, ataupun dalam sebuah tayangan sinetron ataupun drama. Sedangkan penokohan itu adalah sifat ataupun karakter dari tokoh tersebut. Nah, untuk penokohan sendiri terbagi lagi, mulai dari protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat, tritagonis adalah tokoh peran pembantu. Tritagonis terbagi menjadi dua, ada tritagonis protagonis, ada tritagonis antagonis. Seperti itu. Paham semuanya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Jelas ya? Sudah muncul LKPD-nya? Baik, di situ sudah Bapak buat LKPD 4.5, kompetensi dasarnya di sana jangan lupa kalian tuliskan nama dan kelas. Yang jelas ya. Supaya tidak tertukar antara lembar kerja peserta didik yang satu dengan lainnya. Gitu ya. Baik, Bapak berikan waktu kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik selama 15 menit. Salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian berupa LKPD KD 4.5. Silahkan, siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Pak. Ya, silakan Raka. Ya, Assalamualaikum, saya Raka Akbar. Saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk nomor 1. Unsur intrinsik cerpen 3 tes air mata guru yang dimendukung dalam teks cerpen adalah judulnya 3 tetes air mata guru, temanya makna pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin, latarnya di lapangan upacara sekolah, setting siang saat latihan upacara, pagi saat pelaksanaan upacara, suasana hikmat dan tegang, haru, alurnya maju dari mulai berlatih menjadi petugas hingga berhasil menjadi petugas upacara. Tokoh Mawar Raisa Ragini Gayatri sebagai siswa, Pak Fajar wakil kepala sekolah. Amanat kita harus memegang dan menghargai jasa para pahlawan. Sudut pandang orang pertama tunggal atau aku. Gaya bahasa sehari-hari. Saat Ragini berlatih menjadi petugas upacara dan salah satu temannya bercanda, Pak Fajar menegur dan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Raka. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan tanggapannya? Silakan Raka Firya munculkan videonya ya. Siapa yang ingin memberikan tanggapan?
supaya bisa Bapak pantau juga. Ini Galvin. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Silakan Nafisa memberikan tanggapan atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Raka tadi. Boleh memberikan tanggapan? Tanggapan saya tentang presentasinya Raka bagus Pak, lengkap, Ya. sesuai dengan cerita. Oke, baik. Suaranya lantang. Ya, suaranya lantang dan juga jawabannya sudah sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja peserta didik ya. Oke, baiklah anak-anak. Jangan lupa LKPD yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian foto kemudian kirimkan pada Google Classroom. Supaya nanti Bapak bisa langsung memberikan penilaian di sana. Jelas ya? Baik anak-anak, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, Bapak ingin minta siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa silakan yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Boleh, silakan Rahma. Simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Unsur intrinsik cerpen, yaitu judul, tema, latar, setting, penokohan atau watak, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, konflik pada cerpen yang berjudul Tetes Air Mata Guruku, karya Dian Kalila Sembogo. Ya, baik. Bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Rahma yang sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kalian sudah belajar tentang unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah teks cerpen, mulai dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terkandung dari dalam karya sastra itu. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang terkandung dari luar karya sastra itu sendiri. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan lagi, jangan lupa silahkan kalian kirimkan lembar kerja kalian pada Google Classroom. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak ingin sampaikan pada kalian, pada kegiatan pembelajaran yang akan datang, Bapak akan menyampaikan materi yang ketiga pada bab tentang teks cerpen itu, yaitu KD 3.6 berupa struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi pada pertemuan yang akan datang kalian bisa mempelajari terlebih dahulu materinya supaya pada saat kegiatan pembelajaran yang akan datang kalian bisa lebih memahami lagi dan lebih cepat mengerti materi yang Bapak sampaikan. Baiklah anak-anak, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak minta silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Ya, terima kasih Raka yang sudah memimpin berdoa untuk penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.